Pemain timnas Indonesia Kevin Dix masuk tim terbaik pekan terakhir Liga Jerman 2025-2026 versi media lokal. Kevin Dix sejajar dengan bek top Liga Jerman lainnya. Kevin Dix masuk tim terbaik pekan 34 Liga Jerman setelah tampil impresif dalam kemenangan Borussia Mönchengladbach atas Hoffenheim. Laga itu digelar di Borussia Park Mönchengladbach, Jerman pada Sabtu 16 Mei 2026. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix tampil tak tergantikan dan menyumbang 1 gol pada menit 80. Gol tersebut tercipta setelah Kevin Dix melepaskan tembakan dari jarak 25 meter ke gawang Hoffenheim. Kemenangan manis ini membuat Borussia Mönchengladbach finish di posisi 12 klasemen akhir Liga Jerman 2025-2026. Hasil ini bertambah manis bagi Kevin Dix. Ia dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik di pekan terakhir Liga Jerman. Media Jerman, Bully News, memuji performa apik dari bek 29 tahun tersebut. Catatan manis ini tentu menjadi modal penting bagi Kevin Dix menatap musim berikutnya. Kevin Dix masih berstatus sebagai pemain Borussia Mönchengladbach, mengingat kontraknya cukup panjang hingga Juni 2030. Nama Luke Vickery, pemain winger dan striker klub Australia MacArthur FC, mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menjalani proses naturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Medan. Namanya tengah dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia karena ia tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Australia, A-League. Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional, kata Luke Vickery. Keinginannya membela timnas Indonesia tak terlepas dari kehadiran pelatih asal Inggris, John Herdman. Vickery mengaku telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Herdman yang menjelaskan programnya bersama tim Garuda. Pemain 20 tahun itu juga punya mimpi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 jika dirinya resmi dinaturalisasi. Dengan skuad saat ini, lanjut Vickery, peluang tim Garuda untuk mewujudkan target tersebut dinilai cukup terbuka. Meski sang pemain telah menyatakan kesediaannya membela Panji Merah Putih, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Luke Vickery. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, sempat diragukan bisa tampil saat menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Namun ada kabar terbaru dari media Italia soal kondisi terkini bek berusia 25 tahun tersebut. Sebelumnya, Jay Itzes sempat membuat fans timnas Indonesia khawatir setelah absen dalam beberapa pertandingan terakhir Sassuolo. Ia tidak mendapat lampu hijau medis untuk laga kontra Torino dan Lecce karena masalah tumit yang dialaminya. Cedera tersebut didapat Jay Itzes saat Sassuolo menghadapi AC Milan pada 3 Mei 2026. Dalam laga itu, pemain berusia 26 tahun tersebut hanya bermain 40 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami masalah fisik. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Namun ada kabar baik bagi John Herdman jelang 2 pertandingan penting tersebut. Media Italia melaporkan bahwa kondisi Jay Itzes mulai membaik. Bahkan ia diprediksi bisa tampil di laga pemungkas Sassuolo sebelum musim berakhir. Jika benar-benar pulih tepat waktu, kembalinya Jay Itzes akan menjadi tambahan kekuatan besar untuk timnas Indonesia. Kapten Garuda itu bisa kembali memimpin lini belakang saat menghadapi 2 lawan kuat, Oman dan Mozambik. Tristan Guyer kembali menjadi sorotan publik setelah menunjukkan tato bertuliskan sedikit cinta di bagian lehernya. Pemain keturunan Indonesia itu memamerkan tato tersebut saat momen perpisahan dengan Pek Zwolle. Unggahan dan momen tersebut langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak netizen menilai tato itu sebagai sinyal kuat keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang membuatnya masih memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Faktor tersebut semakin memperkuat spekulasi soal kemungkinan dirinya memperkuat skuad Garuda di masa depan. Selain tato di leher, dia juga memiliki tato lain berbahasa Indonesia bertuliskan keluarga di bagian dada. 2 tato tersebut semakin mempertegas kedekatannya dengan identitas Indonesia. Tristan sebelumnya pernah berbicara tentang peluangnya bersama timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dirasakan di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami tim nasional, kata pemain 21 tahun itu. Isu mengenai potensi Tristan membela timnas Indonesia berkembang seiring langkah PSSI memantau pemain diaspora. Pelatih timnas Indonesia John Herdman disebut telah mengidentifikasi sejumlah pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi.
Tristan disebut masuk dalam kelompok pemain dari Jerman yang dipantau secara khusus. Kehadiran bek kanan seperti Tristan dinilai bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di masa depan. Apalagi dia masih berada di usia produktif dan memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. John Herdman terus berburu tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan tengah memantau 6 pemain keturunan Indonesia dari berbagai negara untuk diproyeksikan memperkuat skuad Garuda. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi persaingan level Asia, termasuk tampil di Piala Asia 2027. Herdman ingin memperdalam komposisi tim dengan pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Herdman menyebut para pemain yang dipantau berasal dari Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Saat ini proses pemantauan masih berlangsung sebelum nantinya dilakukan pemanggilan resmi. Pernyataan tersebut langsung memunculkan spekulasi mengenai identitas para pemain diaspora yang masuk radar timnas Indonesia. Dua nama yang disebut berasal dari Jerman adalah Jensen Selt dan Laurin Ulrich. Jensen Selt saat ini bermain bersama VfL Wolfsburg, sedangkan Laurin Ulrich memperkuat SC Magdeburg. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan bahwa pemain yang ingin membela skuad Garuda tidak cukup hanya memiliki kualitas di lapangan. Menurutnya, pemain timnas Indonesia harus memiliki mental pejuang, disiplin tinggi, dan komitmen penuh untuk membawa Merah Putih menuju level dunia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Herdman saat membahas proyek besar timnas Indonesia dalam menghadapi agenda penting beberapa tahun ke depan, mulai dari FIFA Matchday, Piala Asia, hingga target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih asal Kanada itu disebut tengah mempersiapkan regenerasi dan penambahan pemain diaspora dari kompetisi Eropa maupun Amerika untuk memperkuat skuad Garuda. Namun Herdman menekankan bahwa siapapun pemainnya, baik lokal maupun diaspora, wajib memenuhi syarat utama, yakni bermain dengan hati dan tujuan besar untuk Indonesia. Dalam wawancaranya di Jakarta, John Herdman secara terbuka mengatakan dirinya tidak tertarik kepada pemain yang hanya ingin mencari popularitas, ketenaran, atau keuntungan pribadi saat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, pemain yang layak membela timnas Indonesia adalah mereka yang benar-benar memiliki tekad untuk mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Herdman bahkan mengaku bisa melihat kesungguhan seorang pemain dari cara mereka menunjukkan komitmen dan mentalitas. Kini, ia ingin menerapkan filosofi yang sama bersama timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030. Dengan kombinasi pemain lokal, diaspora berkualitas, serta disiplin ketat, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing di level Asia, bahkan dunia dalam beberapa tahun mendatang. Media asal Vietnam The Thao turut menyoroti program naturalisasi berskala besar yang kembali diterapkan timnas Indonesia. Menurut The Thao, program naturalisasi tersebut berpotensi menyulitkan timnas Vietnam untuk bersaing dengan timnas Indonesia, terutama dalam agenda-agenda resmi FIFA. Ya, timnas Indonesia dilaporkan tengah menyusun rencana untuk menggait deretan pemain keturunan baru berkualitas demi mendongkrak kekuatan tim pada akhir tahun 2026. Langkah agresif ini langsung memantik perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, terutama timnas Vietnam, yang berpotensi menjadi rival utama mereka. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, PSSI saat ini tengah memantau secara intensif 6 pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Nama-nama yang masuk dalam radar tersebut meliputi Laurin Ulrich, Jensen Selt, Tristan Goyer, serta Pascal Struck. Seluruh pemain bidikan ini memiliki latar belakang yang menjanjikan, yakni tumbuh dan besar di ekosistem sepak bola modern Eropa, Amerika Serikat, serta Australia. Mereka dinilai mempunyai keunggulan dari segi postur tubuh, kecepatan, hingga pemahaman taktik yang matang. Rencana penambahan amunisi ini bukan sekedar rumor belaka. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, secara terbuka telah mengonfirmasi pihaknya sedang bergerak aktif memburu pemain keturunan untuk memperkuat komposisi timnas Indonesia. Juru taktik asal Inggris tersebut membenarkan adanya komunikasi yang tengah dijalin dengan 2 pemain di Jerman, 2 di Belanda, serta beberapa talenta keturunan Indonesia yang menetap di Australia dan Amerika Serikat. Konfirmasi ini menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia tetap konsisten melanjutkan strategi memoles tim dengan cita rasa Eropa, meskipun kebijakan tersebut sempat memicu perdebatan hangat di kawasan regional. Pascal Struck yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir.